Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C020176. Saya dari kelas R11 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab penyusunan anggaran bahan baku. Adapun submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian anggaran bahan baku, yang kedua manfaat dan fungsi anggaran bahan baku, yang ketiga tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yang keempat faktor penyusunan anggaran bahan baku, yang kelima, jenis-jenis anggaran bahan baku, dan yang keenam, penyusunan anggaran bahan baku. Baiklah, langsung saja ke materi pertama mengenai definisi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Rumus anggaran bahan baku ini yaitu rumusnya adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST, KST dikali dengan harga standar bahan baku atau HST per unit. Materi yang kedua, manfaat dan fungsi anggaran bahan baku. Manfaat atau kegunaan pokok bahan baku ada 3. Yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang ketiga sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Sementara itu, anggaran bahan baku memiliki 3 fungsi utama, diantaranya adalah 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibeli itu ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah, di mana besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Materi yang ketiga yaitu tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku ada empat. Yang pertama, dengan disusunnya anggaran bahan baku, maka dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang kedua, dengan adanya anggaran bahan baku, maka dapat diketahui harga bahan baku, sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, secara keseluruhan dengan adanya anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Faktor yang perlu dipertimbangkan itu ada 6. Yang pertama, anggaran unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua, biaya pengadaan. Yang ketiga, biaya-biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima, tersedianya bahan baku di pasar. Dan yang keenam, modal kerja yang tersedia. Jenis-jenis anggaran bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Direct Materials Use Budget. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran kebutuhan bahan baku ini harus dicantumkan ke yang pertama jenis barang jadi yang dihasilkan, yang kedua jenis bahan baku yang digunakan, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat standar penggunaan bahan baku, dan yang kelima waktu penggunaan bahan baku. Jenis yang kedua adalah anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Anggaran ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Anggaran yang ketiga yaitu anggaran persediaan bahan baku langsung. Anggaran ini adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan.
Yang keempat, yang terakhir adalah anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran ini adalah anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai atau dinyatakan dalam satuan uang bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Materi yang keenam, penyusunan anggaran bahan baku. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku atau HST. Rumusnya yaitu belian bahan baku beberapa XX unit dikali dengan berapa rupiah, lalu sediaan bahan baku awal XX unit dikali berapa rupiah, bahan baku tersedia XX unit dikali XX rupiah, sediaan bahan baku akhir XX unit dikali XX rupiah, dan yang terakhir bahan baku dipakai atau BBB XX unit dikali XX rupiah. Nanti jumlah sediaan bahan baku ditambah sediaan bahan baku itu akan dikurangi dengan sediaan bahan baku akhir. Dapatlah bahan baku dipakai. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.